Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan analisis nilai tambah sale pisang mahkota yang beranggotakan saya Adelia Dwi Fahnas dan Alia Elsa Fitri. Agendanya yang pertama itu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode praktikum, dan hasil dan pembahasan. Pendahuluan, Indonesia kaya akan lahan pertanian yang menghasilkan komoditi pertanian. Komoditi ini pada umumnya dihasilkan sebagai bahan mentah dan mudah rusak, sehingga perlu langsung dikonsumsi atau diolah terlebih dahulu. Proses pengolahan dapat meningkatkan guna bentuk komoditi-komoditi pertanian. Kesediaan konsumen membayar harga output agroindustri pada harga yang relatif tinggi, merupakan insentif bagi perusahaan-perusahaan pengolahan untuk menghasilkan output agroindustri. Industri pengolahan pangan adalah instrumen pemberi nilai tambah bagi komoditi pertanian. Salah satu industri rumah tangga tersebut adalah agroindustri sale pisang. Pengolahan buah pisang menjadi sale pisang banyak dilakukan oleh masyarakat atau petani di Kota Bandar Lampung. Sebagian besar usaha mereka merupakan usaha sambilan di luar usaha tani. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengolah buah pisang menjadi sale pisang antara lain karena tersedianya bahan baku pisang Ambon yang harganya murah, keinginan untuk menambah penghasilan, dan usaha ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pisang Ambon merupakan satu dari 5 jenis pisang terbanyak yang dikonsumsi di Indonesia. Pisang Ambon kaya mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang Ambon juga mengandung vitamin yaitu vitamin C, B, kompleks, B6, dan serotin yang aktif sebagai neurotransmitter dalam kelancaran fungsi otak. Hasna 2016. Analisis nilai tambah, sifat fisik dari hasil pertanian yang mudah rusak dan musiman membuat perlu adanya penanganan khusus atau pengolahan untuk menambah nilai guna dari komoditi pertanian. Salah satu konsep yang dapat membahas permasalahan tersebut adalah konsep nilai tambah, menurut Hayami 1990. Ada dua cara menghitung nilai tambah, yaitu nilai untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Sale pisang sebagai produk. Sale pisang merupakan makanan hasil olahan dari buah pisang matang yang diiris tipis kemudian diawetkan dengan cara pengeringan hingga kadar air mencapai 15-20%. Sehingga sale pisang dapat tahan lebih lama. Pisang sale bisa langsung dimakan atau digoreng dengan tepung. Sale pisang adalah makanan semi basah yang dibuat dari pisang matang dengan cara pengeringan atau pengasapan atau tanpa penambahan pengawet. Tujuan pengeringan untuk mengurangi kadar air buah pisang hingga kadar airnya mencapai 15-20% sehingga sale dapat lebih tahan lama. Metode praktikum, waktu dan tempat pelaksanaan. Survei dilaksanakan di Sale Pisang Mahkota di Kecamatan W. Halim, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi survei dilakukan secara sengaja, purposive sampling, berdasarkan pertimbangan kondisi wilayah dan keadaan bahan baku untuk memproduksi sale pisang. Adanya kerjasama mitra dengan beberapa petani pisang Ambon dan menjadi retail utama untuk wilayah Kota Bandar Lampung. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek mandiri dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. Nah, alat-alatnya itu ada kompor, baskom, mesin seler, sendok, spatula, kuali, saringan minyak, dan pisau. Data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian dan wawancara dengan produsen. Dengan menggunakan kuesioner secara langsung, data sekunder dan data primer digunakan untuk menunjang proses pembuatan laporan hasil survei analisis nilai tambah sale pisang mahkota. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Alia Elsa Fitri. Hasil dan pembahasan proses produksi sale pisang. Yang pertama, pisang Ambon dikupas kulitnya terlebih dahulu, kemudian dibelah, dijemur setengah kering kurang lebih 3 hari dengan sinar matahari yang terik. Terus kemudian siapkan adonan terdiri dari tepung beras, kemudian dicampur santan dan telur lalu diaduk sampai merata. Siapkan penggorengan dengan api sedang. Pisang tersebut dicelupkan ke adonan, kemudian digoreng dan selanjutnya dikemas dan dijual. Biaya dan penerimaan. Yang pertama, biaya tetap itu ada kompor 150.000, saringan minyak 60.000, kuali 70.000, pisau 15.000, spatula 25.000, baskom 15.000, sendok 10.000.
dan mesin hand seller 150.000. Jadi total biaya tetapnya 495.000. Biaya penyusutan alat itu ada kompor 10.000, kuali 4.000, pisau 2.500, baskom 5.000, mesin seller 7.500. Total biaya penyusutan alat 29.000. Kemudian biaya variabel itu pisang Ambon 15 kg 225.000, tepung beras 2 kg 30.000, gula 1 kg 12.500, garam 1 bungkus 1.000, vanili setengah box 10.000, santan 1,5 liter 15.000, telur 2 biji 4.000, plastik 1 pak 25.000, minyak goreng 5 liter 62.500. Jadi totalnya 380.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja, persiapan bahan 1 orang, biayanya 50.000, pemotongan pisang 1 orang 50.000, penggorengan 2 orang itu 100.000, pengemasan 2 orang 100.000. Jadi total biaya tenaga kerjanya 300.000. Kemudian ada penerimaan TC sama dengan TFC ditambah TVC 29.000 ditambah 680.000, jadi TC nya 709.000. Total penerimaannya P kali Q 40.000 dikali 18,75 kg sama dengan 750.000. Jadi keuntungannya total penerimaan dikurang total biaya 750.000 dikurang 709.000. Keuntungannya 41.000 per hari. Terus RC-nya total penerimaan dibagi total biaya, RC-nya 1,058 dan BC-nya 0,058. Keterangan RC sebesar 1.058 artinya setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan penerimaan sebesar 1.058 rupiah dan usaha sale pisang ini mendapatkan keuntungan. Nilai BC sebesar 0,058 artinya setiap rupiah yang dikeluarkan akan memberikan pendapatan sebesar 0,058 dan usaha sale pisang mahkota ini mendapatkan keuntungan serta bisa dilanjutkan. BEP unit yaitu TFC per P kurang TVC per Q hasilnya 8 unit. Dan BEP rupiah TFC per 1 min P per TVC hasilnya 32.222 rupiah. Jadi nilai BEP unitnya 8 unit, nilai BEP rupiah sale pisang mahkota 32.222. Kemudian analisis nilai tambah sale pisang yang digunakan menurut Hayami. Analisis nilai tambahnya, outputnya 563 kg, terus bahan bakunya 450, input tenaga kerjanya 6, faktor konveksinya 1,25, konveksi tenaga kerjanya 0,01, harga produknya 40.000, upah rata-rata tenaga kerjanya 50.000, terus pendapatan dan keuntungan, harga bahan bakunya 15.000, sumbangan inputnya 10.000, nilai produk atau sale pisang 50.000, nilai tambahnya 25.000, rasio nilai tambahnya 50%, imbalan tenaga kerjanya 666, bagian tenaga kerjanya 2,67%, keuntungannya 24.333, bagian keuntungannya 48,67%, balas jasa pemilik faktor-faktor produk. Margin keuntungan kantor 35.000, pendapatan tenaga kerja 1,90, sumbangan input lain 28,57. Harga sale pisang sebesar 50.000 per kilogram merupakan nilai yang diterima oleh perusahaan dari penjualan sale pisang. Nilai output merupakan hasil dari perkalian antara faktor konversi dengan harga produk per kilogram. Besarnya nilai produk 50.000 artinya nilai sale pisang yang dihasilkan setiap 1 kilogram adalah 50.000. Pengolahan sale pisang menghasilkan nilai tambah sebesar 25.000 dengan rasio nilai tambah terhadap nilai produk sebesar 50%. Artinya untuk setiap Rp100 output akan memperoleh nilai tambah sebesar 50%. Hasil survei ini sejalan dengan penelitian Setiawan 2011 di mana PT Saung Mirwan memperoleh nilai tambah pada komoditi lettuce heads yang dibungkus plastik UV pada semester 1 sebesar 59,59%. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.